ingatkan kita semua agar tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena ada kemungkinan manusia sombong dengan unsur penciptaannya. Mereka akui mereka adalah makhluk yang paling berat penciptaannya. Maka Allah sampaikan, "Antum asyaddu khalqan." Apakah kalian merasa kalian itu adalah makhluk yang hebat penciptaannya? Sehingga sampai-sampai kalian tidak percaya kalian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amis sama, atau kalian apakah kalian merasa lebih hebat penciptaan kalian? Amis sama, dibandingkan dengan langit yang kami ciptakan, yang lebih kokoh, yang lebih besar, yang lebih hebat. Bana yang kami bangun demikian dahsyatnya sehingga kalian pun tidak sampai kepada batas-batas daripada langit yang kami bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah yang hadir di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya, sehingga dengan nikmat yang sangat berharga ini kita bisa hadir bersama-sama untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian tafsir. Berharap kita kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita peroleh dari Al-Quran ini insyaallah menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita membahas surah yang ke-79, surah An-Nazi'at, dan kita sudah menyelesaikan separuh dari surah yang mulia ini untuk kita pahami, ya, di mana di dalam surah ini Allah menyampaikan kepada kita sumpah yang dikaitkan dengan beberapa sifat dan pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keadaan keras dan kasar. Kemudian ada juga malaikat yang mencabut nyawa orang-orang muslim dalam keadaan lembut. Kemudian Allah sampaikan juga ada malaikat yang memang berlomba untuk melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu gambaran kepada kita semua bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah
begitu taat kepada Allah yang namanya malaikat. Dan kita pun bisa sampai bahkan lebih daripada itu, ya, sesuai dengan tentunya tingkat amal dan perbuatan kita masing-masing. Kemudian pada separuh daripada ayat tersebut Allah juga menyampaikan kepada kita bagaimana orang-orang kafir yang tidak percaya sama sekali dengan bangkitnya manusia di hari kiamat yang akan datang. Salah satu yang mereka jadikan sebagai alasan adalah apakah mungkin tulang belulang yang sudah tercerai-berai, yang sudah hancur, yang sudah tidak berbentuk lagi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membawa kemungkinan-kemungkinan itu dengan ukuran akal mereka sendiri. Itulah yang disebut dengan kesombongan. Mereka hanya mengukur sesuatu dengan apa yang mereka miliki, padahal ada kekuatan yang lebih besar, yang sangat besar sekali, yang bisa saja ya, sesuai dengan keinginannya untuk melakukan kebangkitan-kebangkitan tersebut di hari akhirat yang akan datang. Dalam pertemuan kali ini kita akan lihat bagaimana Allah meyakinkan kita semua tentang kemungkinan untuk dibangkitkannya manusia itu pada hari kiamat yang akan datang. Inilah cara Allah mendidik kita ya, dengan menyampaikan bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang kedua, Allah ingatkan kita semua agar tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Karena ada kemungkinan manusia sombong dengan unsur penciptaannya. Mereka akui mereka adalah makhluk yang paling berat penciptaannya. Maka dalam pertemuan ini Allah sampaikan kepada kita bahwasanya ada makhluk Allah yang lebih hebat penciptaannya dibandingkan dengan penciptaan manusia. Kita akan mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-46, ayat yang terakhir. Saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini adalah penggalan kedua dari surah An-Nazi'at. Sesudah kita bahas bulan yang lalu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at ad-dammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan. Ayat yang ke-27 ini Allah mulai dengan satu pertanyaan yang tadi ditujukan kepada kesombongan yang ada di dalam diri manusia, yang menganggap bahkan sampai di proses penciptaannya pun manusia menyombongkan diri seolah-olah mereka lah yang hebat penciptaannya. Maka Allah sampaikan, "Antum asyaddu khalqan." Apakah kalian merasa kalian itu adalah makhluk yang hebat penciptaannya, sehingga sampai-sampai kalian tidak percaya kalian tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amis sama, atau kalian apakah kalian merasa lebih hebat penciptaan kalian? Amis sama, dibandingkan dengan langit yang kami ciptakan, yang lebih kokoh, yang lebih besar, yang lebih hebat. Bana, yang kami bangun demikian dahsyatnya sehingga kalian pun tidak sampai kepada batas-batas daripada langit yang kami bangun tadi. Ini jadi satu jadi satu pandangan bahwasanya di atas penciptaan manusia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penciptaan makhluknya yang lebih hebat lagi, yaitu penciptaan langit. Yang langit itu kita lihat bi ghairi amadin tarawnaha, tidak ada tiangnya, yang tingginya tidak ada batas, yang luasnya tidak ada batas, sehingga orang tidak akan pernah sampai kepada batas-batas langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah lah yang sudah meninggikan atap daripada langit tersebut, sehingga dengan atap yang sangat tinggi dan Allah ciptakan di atasnya bintang ke bintang. Allah ciptakan bulan, matahari yang beredar sesuai dengan tempat peredarannya, yang tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lain. Saking luasnya langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawwaha, kemudian Allah sempurnakan langit itu menjadi satu ciptaan yang tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi ini menyindir kita manusia ini bahwasanya jangan sombong dengan keadaan kita. Ada yang lebih hebat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan apa yang berada di dalam diri kita. Akhraja wal arda rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menjadikan malam begitu gelapnya, wa akhraja duhaha, kemudian Allah pula yang menyebabkan terangnya waktu siang. Ini juga termasuk salah satu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perbedaan keadaan bagi kehidupan manusia, di mana malam hari Allah ciptakan menjadi gelap gulita, wa akhraja duhaha, dan siang hari Allah jadikan sebagai tempat untuk bekerjanya manusia, di mana Allah jadikan siang hari itu dalam keadaan terang benderang, dan itu juga berada dalam keadaan penciptaan berhubungan dengan penciptaan langit, di mana ada matahari yang beredar yang datang siang hari, kemudian menyinari kehidupan manusia, kemudian malam harinya Allah jadikan rembulan sebagai salah satu makhluk yang menerangi kehidupan manusia di malam yang gelap gulita. Wal arda ba'da dzalika dahaha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita ada makhluk yang juga lebih besar daripada
apa yang terdapat pada manusia, sehingga manusia tidak akan menyombongkan diri, yaitu Allah ciptakan bumi, kemudian Allah hamparkan bumi itu sedatar-datar, sehingga dengan bumi yang datar tadi manusia akan bisa hidup di atas bumi itu dalam keadaan baik, bisa menjalani kehidupannya dalam keadaan nyaman dan aman, mulai dari mereka lahir sampai mereka meninggal dunia. Sifat bumi yang Allah sampaikan kepada manusia itu salah satunya adalah wa ja'alal arda mahdan. Allah jadikan bumi ini seperti buaya. Kita tahu buaya itu adalah tempat di mana seorang anak atau bayi bisa menikmati tidurnya. Makanya bumi Allah ciptakan menjadi tempat yang nyaman. Anak bayi di atas buayanya itu tidur dalam keadaan tenang. Utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu itu dari buaya. Maka salah satu sifat bumi yang Allah sampaikan kepada kita, bumi itu Allah ciptakan dalam keadaan seperti buaya tadi yang nyaman bagi diam di dalamnya. Maka bumi Allah ciptakan seolah-olah seperti itu, sehingga manusia nyaman, aman, tenang selama mereka menjalani kehidupan di atas muka bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Bumi Allah ciptakan juga dengan mengeluarkan air dari dalam bumi tadi. Segersang-gersangnya bumi pasti ada air yang kalau digali akan keluarlah air tadi. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada tempat yang tidak tersentuh oleh air yang keluar dari dalam bumi. Bisa kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daerah padang pasir Arab Saudi misalnya, gersang, tapi di balik kegersangan itu ada tempat-tempat yang kadang-kadang Allah siapkan air di situ. Ini jaminan, setiap ada tempat Allah berikan ada air. Ini jaminan. Akhraja minha ma'aha, dari dalam bumi yang gersang tadi Allah keluarkan air, sehingga ada wadi namanya, ada lembah-lembah, yang di lembah itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa mendapatkan air. Betapa gersangnya kota Mekah, tapi di dalam kegersangan kota Mekah tadi ada bi'ru Zamzam, ada sumur Zamzam, keluar air yang tidak ada hentinya. Daerah Taif Arab Saudi yang begitu gersang, Taif adalah satu tempat yang banyak sumber mata air, bahkan ada salju di situ. Jadi jaminan Allah tidak ada tempat yang tidak ada air, tinggal manusia berusaha atau tidak. Wa mar'aha, dan kami keluarkan juga dari bumi tadi kata Allah. Mar'aha, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, mungkin dimanfaatkan juga oleh hewan-hewan untuk dijadikan sebagai makanan mereka. Ada rumput-rumputan, ada pohon-pohonan yang semuanya bisa menjadi penyebab asbab daripada kelanjutan dari hidup manusia. Kemudian wal jibala arsaha, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak yang menumbuhkan, yang mengokohkan peredaran bumi, sehingga bumi tidak menjadi goncang. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan kata-kata wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang kami pancangkan dengan teguh, kami jadikan pasak bumi, sehingga akhirnya bumi itu menjadi kokoh dan tidak bergoncang disebabkan gunung tadi. Rasul menyampaikan satu hadis, satu percakapan antara Allah dengan malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ada yang lebih hebat daripada gunung?" Maka kemudian Allah mengatakan, ada yang lebih hebat dari gunung, yaitu besi. Kemudian ditanya lagi, adakah yang lebih hebat daripada besi? Maka dijawab lagi oleh Allah,
Ada, yaitu api. Adakah yang lebih hebat daripada api? Ada, yaitu air. Adakah yang lebih hebat daripada air? Ada, yaitu angin. Adakah yang lebih hebat daripada angin? Ada. Siapa manusia yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Jadi Allah sampaikan di sini betapa gunung menjadi pasak pengokoh dunia, tapi ada yang lebih hebat daripada gunung, yaitu orang-orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu berapa yang dia infak. Ini simbol Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dari orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba untuk berinfak, melatih diri kita untuk berinfak dengan jumlah yang makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Harus dilatih. Kalau tidak dilatih nanti berarti yang diinfakkan itu yang sedikit terus. Yang diinfakkan ala kadarnya terus. Maka akhirnya penghasilan masjid dari infak itu juga ala kadarnya. Ternyata sumbernya dari latihan yang harus kita lakukan. Maka di dalam kaidah tarekat ada yang disebut dengan dari Allah. Dari Allah namanya, artinya latihan. Orang akan bangun malam dengan tenang, santai, terbiasa sesudah diri mereka dilatih. Orang akan datang sholat subuh sesudah mereka latihan datang setiap hari. Orang akan tenang, santai saja dia puasa sunnah kalau mereka dilatih. Ternyata untuk berinfak pun juga dilatih. Kalau kita tidak melatih diri kita dengan mengeluarkan nominal yang besar, maka sampai kapanpun akan berat kita keluarkan nominal yang besar. Paling diambil 2.000, 5.000, 10.000, jarang-jarang yang 100.000 sekali infak atau 50.000. Tapi kalau kita dilatih terus menerus, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Seperti mudahnya kita datang sholat subuh, seperti mudahnya kita puasa sunnah, seperti mudahnya kita mungkin satu kali baca Quran 1 juz. Itu terjadi karena latihan-latihan yang senantiasa kita lakukan. Maka ini jadi pelajaran bagi kita. Gunung yang begitu kokoh, ternyata ada yang lebih hebat daripada gunung itu, yaitu orang-orang yang berinfak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa yang Allah siapkan bagi kehidupan dunia ini, ada air yang keluar, ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan rerumputan yang bisa kalian lihat, yang kalian makan, kemudian gunung yang menjadi pengokoh bagi bumi ini. Allah sampaikan mata'an lakum, itu merupakan kesenangan untuk kalian, dinikmati. Silakan makan dari tumbuh-tumbuhannya, silakan nikmati keindahan gunung-gunungnya, silakan minum daripada airnya, silakan nikmati indahnya langit, silakan mata'an lakum. Tidak dihalangi orang-orang muslim, orang-orang yang beriman untuk menikmati hal itu. Wa li'an'amikum, dan juga merupakan kesenangan bagi binatang ternak yang kalian pelihara. Ini sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lecutan kecil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita memperhatikan an'amikum, binatang ternak. Ini secara tidak langsung Allah titip pesan kepada kita, punyalah binatang. Apalagi di dalam surah, dalam 114 surah itu ada salah satu surah namanya surah Al-An'am. Surah artinya binatang ternak. Tapi kita tanya diri kita, berapa ternak yang kita miliki? Berapa ternak yang kita pelihara? Berapa hasil daripada keuntungan ekonomi dari ternak yang kita dapatkan?
Dan ini kan menjadi satu apa namanya? Satu dorongan bagi kita seorang muslim itu harus punya ternak. Karena di dalam Al-Quran ada surah ternak, ada surah Al-Baqarah sapi. Kita baru sibuk dengan sapi kalau menjelang datang Idul Adha baru sibuk. Sebelumnya yang punya kemampuan saya kira mungkin bolehlah untuk mengembangkan peternakan yang lain. Nah ini satu cara Allah untuk mengingatkan kita. Wali'an'amikum, lekat kepada diri kita. Air, tumbuh-tumbuhan itu adalah sarana untuk menyenangkan kalian dan sarana untuk menyenangkan binatang ternak yang kalian miliki. Agar kita bisa memelihara beberapa jenis ternak yang tentunya akan menguntungkan secara ekonomi, kemudian mungkin membukakan pekerjaan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Kemudian Allah ceritakan bagaimana suatu ketika semua yang ada di atas muka bumi itu akan sirna, gunung-gunungnya selesai, binatang ternaknya habis, langit-langit akan jadi runtuh. Kapan batasnya itu? Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Apabila kata Allah Subhanahu wa taala datang masanya at-qammatul kubra. Qammah, malapetaka, bencana yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang akan menghabisi seluruh apa yang sudah Allah ciptakan, yang Allah sudah tancapkan gunung-gunung di atas muka bumi, yang ternak-ternak yang kalian miliki semuanya akan habis. Ketika itu batasnya adalah datangnya at-tammah, hari kiamat, hari yang sangat dahsyat. Dari Ustaz Lasri Nijam baca ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana akan ada dua kelompok manusia. Ada yang wajahnya berwarna hitam, ada yang wajahnya berwarna putih. Ada dua kelompok. Kelompok orang-orang beriman, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Orang yang putih wajahnya, cerah wajahnya, mereka itulah yang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sedangkan yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian kafir sesudah beriman? Kalian lahir dalam keadaan fitrah, tapi fitrahnya tidak dijaga, kalian kafir juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu untuk orang yang hitam wajahnya tadi, fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Nikmati azab itu karena kekafiran yang kalian lakukan. Itu terjadi pada saat ja'atit tammah, datang hari kiamat yang sangat dahsyat, datang bencana yang sangat besar. Hari ini ada bencana tapi kecil, paling gempa bumi paling tinggi 9 skala Richter, paling meninggalnya 5% dari penduduknya. Kalaupun ada gunung yang meletus, yang paling yang hancur itu sepertiga dari gunungnya. Kalaupun ada banjir, paling banjir itu hanya kena sebagian kecil saja. Itu bencana hari ini, tidak besar. Tapi akan ada bencana al-kubra, kata Allah, yang sangat besar, yang akan meliputi seluruh alam semesta ini. Bukan hanya bumi kita, tapi juga yang ada di langit. Maka saat itu kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu barulah manusia akan teringat, akan terkenang masa apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Baru terbayang berapa amal yang sudah saya lakukan. Baru terbayang mengapa dosa tak hapus, tak hilang, mengapa saya tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru menyesal mengapa sedikit pekerjaan baik yang saya kerjakan. Baru terasa mengapa umur banyak
habiskan kepada sesuatu yang tidak baik, baru terasa mengapa dulu harta tidak saya sedekahkan, mengapa tidak saya infak. Baru teringat, cuman teringatnya sudah berada pada masa-masa yang kritis, yang tidak lagi bermanfaat untuk memperbaiki keadaan. Maka sebelum itu datang, tugas kita hari ini adalah yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari inilah kita harusnya teringat dengan apa yang kita kerjakan mumpung masih hidup, sehingga kalau banyak dosa ya kita hapuskan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasanya kurang amal ibadah kita perbanyak, kita tingkatkan mumpung masih bisa. Nah, karena kalau teringat kita dengan apa yang kita kerjakan hari ini, masih ada manfaat, masih ada upaya untuk memperbaiki ini, masih ada upaya untuk menjadikan bekal kita semakin banyak. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Doa Ustaz Asri tadi, ya Allah, jadikan hidup kami ini sebagai sarana untuk menambah setiap kebaikan. Inilah masanya, tidak ada tempat yang lain. Hidup inilah masa kita untuk menambah-nambah tadi. Kalaupun ada kita ingin mencari tambahan yang membuat mengalir pahala kita, lakukan dengan cara yang dikatakan oleh Rasulullah itu sedekah jariyah, perbanyaklah sedekah jariyah. Kemudian ada ilmu yang diajarkan, ajarkanlah ilmunya. Kemudian kalau punya anak, didiklah anak menjadi anak yang saleh, sehingga walaupun kita sudah mati nanti ada pahala yang terus mengalir dan terus mengalir. Hari inilah masanya. Ketika masa kiamat itu tiba, atau tiba masa kiamat kecil kita, sakaratul maut, maka yatadzakkarul insan itu tidak ada lagi manfaatnya. Kemudian Allah katakan pada saat itu wa burrizatil jahim liman yara. Dan kami kata Allah, burrizat, kami tampakkan dengan jelas al-jahim, neraka jahim. Salah satu neraka yang Allah ciptakan dari 7 neraka yang akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. 5 yara. Kami tampakkan, kami bukakan neraka jahim waktu itu 5 yara bagi siapa yang melihatnya. Maka orang-orang yang berada di hari kiamat nanti, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia sadar ternyata jahim itu ada. Ternyata jahannam itu ada. Yang selama ini digambarkan saja oleh Allah dalam ayat, yang mungkin diceritakan dari hadis, ternyata ada. Itu tak bohong. Ada pasti. Dengan segala macam penyiksaannya, rasa sakitnya, teriakannya, malaikat yang menjaganya, semuanya akan Allah perlihatkan bagi siapapun yang melihat pada saat itu. Dan pasti kita semua akan melihatnya. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah dalam sebuah ayat, setiap kalian pasti akan lewat di atasnya. Setiap kita manusia pasti akan melihatnya, bahkan kita lewat di atasnya. Inilah kata sebagian ulama yang menyebutkan adanya sirat, ada jisir, ada jembatan. Sebelum orang sampai ke surga, dia pasti akan melewati perjalanan, melewati api neraka. Sebagai wujud diseleksilah manusia pada saat itu. Yang banyak amalnya, lantas dia akan sampai ke surga. Yang amalnya nanggung-nanggung akan masuk. Dan ada kendaraan-kendaraan yang akan membawa manusia saat itu. Rasul katakan ada yang secepat kilat, ada yang dibawa oleh binatang tunggangannya. Nah, salah satu hikmahnya adalah tunggangan dari hewan kurban yang kita. Nah, masih ada kesempatan, yang ada kemampuan silakan. 2.700.000 sudah sampai ke Lombok 19. Silakan Bapak Ibu. Kita masih aman Pak, 19 tahun kita. Ada yang satu musola ramai orangnya hanya dapat 1, yang ramai dapat 1. Bayang pada dapat setengah kilo. Tapi ada kelompok masjid di dalam Pekanbaru sampai 36 Pak. Tiap tahun 36 saya ada sebutkan masjid. Di semangat
kurbannya luar biasa. Fa'amma man tagha. Ini siapa yang akan masuk ke dalam neraka jahannam tadi? Yang akan mampir di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk di dalam. Fa'amma man tagha. Siapa yang tagha? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Allah katakan fa'amma man tagha. Di ayat 17 surah yang sama Allah katakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Allah jelaskan lagi fa'amma man tagha. Apa arti tagha? Tagha itu keluar dari batas-batas yang sudah Allah ada, keluar dari jalur-jalur yang sudah Allah tentukan. Artinya melampaui batas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tagha ini, yang salah satunya disimbolkan dengan Fir'aun tadi, melewat sombongnya, melewat angkuhnya, melewat kemaksiatannya. Maka orang seperti ini kemudian wa atharal hayatad dunya, mereka cenderung untuk mencintai dunia. Dua sifat ini, Allah wa atharal hayatad dunya. Memang dunianya itu ada di hatinya, bukan hanya di tangannya tapi sampai di hati. Hidupnya untuk dunia, semuanya untuk dunia. Memang dunia, gila dengan dunia, sampai lupa dengan akhirat. Athar itu memang berbekas di hatinya. Tujuan hidupnya adalah untuk memang menikmati kehidupan yang sementara ini. Atharal hayatad dunia. Padahal kalau kita lihat filosofi mengapa Allah sebut dunia itu dengan kata-kata dunia, itu berasal dari kata-kata ad-dunu, danayatun, dekat, singkat. Maka dunia ini maknanya adalah kehidupan yang singkat, sebentar. Jadi kalau kita nikmati lah ya, sejak kita balik sampai meninggal 50 tahun sebentar, tidak lama nih. Cuma ada orang yang betul-betul gila dengan dunia, sampai dia tidak rela untuk meninggalkan dunia, sampai dicari segala macam cara untuk agar tetap hidup di dunia ini. Macam caranya, operasi plastik, apalagi obat ini, vitamin ini agar tak tua-tua. Memang mungkin lambat tuanya, tapi tidak bisa kan. Olahraga ini memang agak lambat ya, tapi sampai juga di ujung. Pasti itu pasti. Kadang-kadang di video-video pendek itu kan orang dari kecilnya. Ada orang yang memang saking tenangnya dia, sejak dia lahir sampai mati itu ada fotonya. Ratu Elizabeth, Ratu Elizabeth sampai 90 sekian lahir, Ratu Elizabeth sudah ada fotonya. Umur setahun, 2 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, semuanya ada. Mulai dari dia kecil sampai remaja, cantik, sampai dewasa, berwibawa dia, sampai dia tua, sulit jalan. Nah, itu kan dunia. Dan itu kita rasakan dengan diri kita. Maka janganlah menjadikan dunia ini sebagai athar. Jangan membekas dunia ini di dalam hati kita, yang membuat kita kemudian tidak peduli dengan hari akhirat. Kenapa demikian? Untuk dua kelompok manusia ini kata Allah, orang yang melampaui batas, orang yang gila dengan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat kembali mereka kata Allah adalah al-jahim tadi. Yang tadi wa burrisatil jahim liman ya. Yang apinya tak pernah padam, yang siksaannya tak akan pernah didiskon, yang sakitnya makin lama makin bertambah. Maka ini Allah berikan kepada dua kelompok orang, tagha wa atharal hayatad dunya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ini bagi kita ini,
Kalau orang kafir itu urusan mereka. Kita hanya menyampaikan berdakwah. Tugas kita tetap berdakwah. Sebagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Ingatkan mereka. Wa amma man khafa maqama. Siapa yang khafa, takut, maqama rabbih, dengan kedudukan, kehebatan, kekuasaan Tuhannya. Dia akui Allah itu hebat. Dia akui Allah itu maha segala-galanya. Dia akui Allah itu sempurna. Dia tidak sempurna. Yang kedua ditambah dengan wanahan nafsa 'anil hawa. Mereka melarang nafsunya ini untuk terjerumus ke dalam sesuatu yang menghancurkan mereka. Hawa nafsu yang terlampiaskan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembali dua kelompok manusia ini adalah al-jannah, al-ma'wa. Jannah hiyal ma'wa. Ma'wa sebetulnya diambil dari kata-kata awa yahwi, kembali. Maka al-ma'wa itu adalah tempat kembali. Maka tempat kembali orang-orang yang khafa maqama rabbih, takut dengan Tuhannya, kemudian mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melampiaskan hawa nafsu, maka tempat kembalinya kata Allah adalah jannah, surga. Dan mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Maka kalau ingin kembali ke surga, sebagai alamat asal kita, dua yang kita lakukan. Khafa maqama rabbih, takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cegahlah diri dari melampiaskan hawa nafsu. Allah jamin fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian Allah kembalikan ini ke urusan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Maka juz 30 ini Bapak Ibu surah-surah pendek ini kata para ulama memang isinya banyak berkaitan dengan kiamat. Allah ajarkan kita keyakinan akan hari kiamat ini. Allah sampaikan secara mendetail bagaimana peristiwa kiamat itu akan terjadi, tahap-tahapnya, agar muncul rasa takut, agar muncul kepercayaan yang luar biasa kepada hari itu, agar muncul perasaan dalam diri kita bahwasanya apapun yang kita lakukan hari ini akan dibalas pada hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya, orang kafir itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ayyana mursaha, kapan akan datangnya hari kiamat itu? Apakah datang hari kiamat itu? Kapan tanggalnya? Kapan terjadinya? Itu pertanyaan yang memang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan ingin tahu Bapak Ibu, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang meragukan. Mungkinkah datang hari kiamat gitu lah? Pokoknya ngejek, menghina. Tidak akan mungkin hari kiamat itu datang. Kapan datangnya? Bima anta min dzikraha. Siapakah engkau yang bisa untuk menjawab pertanyaan itu? Siapa kamu? Ini maknanya apa? Tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan datangnya, kapan tibanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan kata Allah dalam ayat yang lain, pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntaha. Ujung daripada jawaban kapan datangnya, seperti apa keadaannya, bila masanya, ila rabbika. Maka satu-satunya tempat untuk menjawab itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jangankan kita manusia yang biasa ini, malaikat Jibril pun tidak tahu, Rasulullah pun tidak tahu. Suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasul bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Maka Jibril menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang datang. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sampaikan tanda-tandanya kepada kita, sinyal-sinyalnya. Maka ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil, pembohong sudah makin banyak di atas muka bumi.
sudah mulai menyebar. Banyak yang membantunya, banyak yang membelanya. Tanda-tanda kecil. Banyak terjadi gempa-gempa bumi. Sekarang yang kita tunggu tinggal lagi yang besar. Kalau yang kecil-kecil sudah mulai banyak. Tidak lama lagi. Kemudian, innama anta mundziru man yakhsha. Engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, adalah orang yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut dengan hari kiamat itu. Orang yang akan bisa menerima peringatan Nabi itu salah satunya, kata Allah di sini, adalah mereka takut dengan datangnya kiamat. Dari kata-kata khasyiyah yakhsha, takut bukan berarti mereka tak siap. Takut itu mereka jadikan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri. Mereka tidak mau tersiksa di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang sangat sulit, hari yang sangat melelahkan. Maka mereka hari ini sudah antisipasi. Dan ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Mereka lakukan sedikit demi sedikit. Infak, berzikir, lagi adil, bersahabat betul-betul karena Allah. Macam-macam 7 itu. Dia cari segala macam cara agar selamat di hari kiamat yang akan datang. Dan itu ternyata menjadi jalan untuk mudah menerima inzar. Innama anta mundziru man yakhsha. Engkau akan mudah, kata Allah, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang senantiasa takut dengan hari kiamat. Nah, sebetulnya kita ini dipesankan secara tak langsung ini, banyak-banyaklah membaca kisah hari kiamat. Banyaklah mengetahui tentang keadaan hari kiamat, sehingga akhirnya menimbulkan perasaan. Alhamdulillah ada ustaz diberi gelar ustaz akhir zaman, Ustaz Zulkifli. Saya mau datang kemarin untuk pas ada acara. Sampai begitunya Allah mengingatkan kita, tumbuhkan perasaan takut dengan hari kiamat. Untuk menumbuhkan perasaan takut, kita harus tahu kita hari kiamat macam apa. Maka keempat, untuk melihat posisi hari kiamat itu seperti apa, bacalah juz 30, bacalah tafsir, dan tahu kita seperti apa dahsyatnya hari kiamat ini. Ka'annahum yawma yarawnaha, ketika hari kiamat itu sudah terjadi, lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika kiamat datang nanti, setiap manusia yang ada pada suasana kiamat tadi, atau sesudah Allah hidupkan di hari kiamat tadi, maka mereka merasa mereka tidaklah tinggal di atas muka bumi ini illa asyiyatan, kecuali seperti mereka berada pada masa asyiyah, isya, malam yang singkat, atau pada waktu siang. Jadi nanti perasaan kita ketika nanti kita dibangkitkan di hari kiamat, perasaan kita waktu di dunia itu rasanya sebentar sekali, hanya seperti kita berdiam dalam satu malam, atau seperti kita berdiam pada waktu siang, sebentar sekali. Ya Allah, sebentar sekali rasanya. Ada Allah sudah beri berpuluh-puluh tahun. Saya 98 tahun. Saya tadi malam bertakziah ke rumah seorang jemaah di Damai Langgeng. Meninggal ibunya, Pak. Usia ibunya 98 tahun. Itu bapak anak ibu itu sudah usianya 72 tahun. Puas dia dengan emaknya. 72 tahun dengan emaknya. Tapi yang lama menurut kita hari ini, nanti di hari kiamat itu, kata Allah, rasanya ada seperti kita berada dalam satu malam saja, atau dalam satu siang saja. Cepat tuh. Rasanya kita ingin dikembalikan. Ya Allah, kita lagi hidup, tapi tidak akan ada lagi upaya untuk dikembalikan. Tidak ada lagi upaya untuk dihidupkan untuk kehidupan dunia seperti kita hari ini.
Maka ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Masa ini sebenarnya panjang, lama sudah Allah berikan untuk kita. Kita diciptakan dari yang lemah, kemudian kuat, lemah lagi, itu panjang prosesnya. Ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Maka mari gunakan kesempatan yang sebentar ini untuk terus memperbanyak amal soleh kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar nanti kita tidak menjadi orang yang susah di hari kiamat yang akan datang. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, bagian kedua daripada surah An-Nazi'at ini, di mana bagian kedua ini Allah sampaikan kepada kita semua ya, kemungkinan untuk dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita yang hebat, ada makhluk Allah yang lebih hebat lagi langit. Ada bumi yang lebih hebat lagi daripada kita. Dan tidak susah bagi Allah untuk menghidupkannya. Allah tinggal katakan, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Dalam satu riwayat Allah katakan, perintahku hanya satu ucapan saja. Azabku hanya satu ucapan saja. Ucapannya apa? Kun. Jadi, maka jadi lagi. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar membawa pikiran kita untuk membandingkan. Jangan sombong kalian manusia, karena ada makhluk di luar sana yang lebih hebat lagi daripada manusia. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang ayat ini menumbuhkan pengetahuan kita tentang hari kiamat, takut kita dalam suasana hari kiamat, sehingga sebelum itu sampai hari ini kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baik.